معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. إن يوم الجمعة سيد الأيام وحد الفقراء وعيد المساكين. فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا الجامعة رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد أجمعين. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين. رب اكتب لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tundi qailaha min aliyamil ziham. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam wa bismil dhalam wa rasulullahil malikil alam. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil qalbir rahim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ala mawridul ayyam. Wassalamu tasliman katsira amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimahkumullah. Setelah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaban alaksanaki punapah siribeta Allah ben ajoy punapah silarang sang Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita benar-benar menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimahkumullah. Hidup ini menjadi indah apabila penuh berkah rezeki, berkah umur dan berkah hidup. Tapi yang kita rasakan pada masa ini bukanlah berkah, tapi resah dan gelisah, jauh dari ketenangan, jauh dari kenyamanan, hidup segan mati tak mau. Lalu apakah yang menjadi penyebab hidup kita tidak berkah? Setidaknya ada 3 hal yang menyebabkan hidup kita tidak berkah. Yang pertama, al-bughdu wal hasadu, sifat benci dan iri hati. Sehebat apapun orangnya, walaupun ibadahnya luar biasa, haji dan umrohnya berkali-kali, puasanya istiqomah Senin Kamis, ahli sedekah, ahli qiyamul lail, tapi kalau tersimpan di hatinya perasaan benci dan iri hati, maka amalnya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baik bukanlah orang yang ahli sedekah. Orang yang baik bukanlah ahli sholat, ahli qiyamul lail, ahli berpuasa. Semua itu adalah amalan-amalan baik. Tapi amalan baik itu tidak akan tercatat menjadi amalan baik apabila tersimpan dalam hati kita perasaan benci dan iri hati kepada orang lain.
sebagaimana Allah berfirman, yaumah la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, hari kiamat, la yanfa'u malun, tidak bermanfaat harta kita, wala banun, pula anak-anak kita tidak akan bermanfaat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang diberikan hati yang salim, hati yang suci dari penyakit hati. Semoga kita tergolong orang yang mempunyai qalbun salim. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, saya menjawabkan hidup kita tidak berkah adalah istimrarul ma'asi, selalu berbuat maksiat. Mungkin semua orang mampu melakukan ibadah, tapi tidak semua orang mampu meninggalkan maksiat. Kemaksiatan yang kita lakukan hanya mampu memberikan kenikmatan sesaat, tapi penyesalan sepanjang hidup kita. Jangan menganggap remeh dosa, jangan menganggap remeh kecil dosa, karena dosa sekecil apapun nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Innas sam'a, sesungguhnya apa yang kita dengar, wal basara, dan apa yang kita lihat, wal fu'ada, dan apa yang terdetik di dalam hati saluran kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang terbaik adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Sedangkan orang yang paling buruk di antara kita adalah man tala umruhu wa sa'amaluhu, orang yang panjang umurnya dan jelek amal perbuatannya. Marilah kita isi kegiatan kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Jangan dicampur adukan dengan kemaksiatan, semata-mata untuk menghargai perjuangan dan jasa para pahlawan kita yang mati-matian sampai titik darah penghabisan untuk merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Sidang Jumat rahimakumullah. Adapun yang ketiga yang menyebabkan hidup kita tidak berkah adalah aklur riba, memakan harta riba. Orang yang mendapatkan hartanya dengan jalan halal akan beda perilakunya dengan orang yang hartanya dari barang haram. Orang yang hartanya diperoleh daripada jalan halal yang sesuai dengan syariat Islam, maka akan dipermudah untuk berbuat kebaikan, dimudahkan melangkah kakinya berjemaah di masjid, hadir majlis taklim, hadir dan ringan untuk tilawatul Quran, tadarus bersama sesama muslimnya. Kalau harta kita yang kita miliki sampai saat ini belum mampu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bahkan kita malas untuk beribadah, gemar melakukan kemaksiatan, berarti ada masalah dalam hati kita, berarti ada barang haram, barang syubhat yang dari harta kita yang kita peroleh. Oleh karenanya, marilah kita dalam hari ini kita bermuhasabah diri, dalam artian kita harus paham bahwasanya manusia hidup di dunia ini yang dinilai adalah akhirnya, bukan awalnya. Belum tentu kita awalnya ahli ibadah, mati dalam keadaan beribadah. Tapi terkadang banyak orang yang ahli ibadah, awalnya ahli ibadah tetapi mati dalam kemaksiatan. Dan begitu banyak orang yang ahli maksiat di akhir hidupnya bertaubat, menyesali akan dosa-dosanya, mati dalam keadaan husnul khotimah. Ingatlah, Allah lebih mencintai orang yang ahli maksiat tetapi menyesal terhadap perbuatannya lalu bertobat, daripada orang yang ahli ibadah yang bangga akan amalnya dan merasa suci dari dosa-dosanya. Semoga kita semuanya berdoa
menjadi hamba yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-hadi wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.